Jadi siap direkam Bu Putri. Iya Pak, nanti saya proses rekam. Gimana Pak Rahmat? Kita persilakan Ibu Putri untuk ini mengaji dulu. Oke, boleh ngaji dulu. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Sadaqallahul azim. Iya. Coba Ibu tulis sedikit Bu Putri. Ya Bu. Ya. Ibu tulis sedikit lam yalid wa lam yulad. Iya, baik Bu. Bagaimana Pak Rahmat? Apa Pak Rahmat, boleh saya ambil alih dulu Pak ya? Ya baik. Assalamualaikum Ibu Putri Asni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, salam kenal Ibu ya. Ya Bu, salam kenal kembali. Baru kenal hari ini Ibu ya. Iya Ya Bu. baik. Ibu Putri mengajar di mana Ibu? Saya mengajar di Min 3 Lampung Timur Ibu. Oh ya ya. Baik. Coba Ibu sebutkan macam-macam teori belajar Ibu. Teori belajar diantaranya yang pertama ada behavioristik, humanistik, kognitivisme, dan konstruktivisme. Ya baik. Teori belajar konstruktivisme itu apa maksudnya Bu? Gimana dia? Teori belajar konstruktivisme adalah teori yang menekankan pada keaktifan peserta didik, dalam artian bahwa pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, sementara guru hanyalah sebagai fasilitator. Ya. Baik. Kalau konsep itu tadi kan teori belajar dalam pandangan Barat, Bu ya. Kalau teori belajar dalam pandangan Islam, tahu Ibu? Teori belajar dalam pandangan Islam itu menekankan pada konsep seperti
keteladanan, imitasi Ya. atau peniruan, lalu Ya. Ya. Ya, keteladanan, pembentukan akhlakul karimah, ya. ya, Ya, baik. Kemudian coba Ibu mengajar sedikit bukan di bagian penutup Ibu. oh iya. Di bagian penutup, coba Ibu mengajar sedikit aja. Baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, tadi kita sudah belajar tentang banyak hal ya. Maka sampai di penghujung kegiatan belajar mengajar kita akan sama-sama menyimpulkan hasil belajar kita pada hari ini. Yang pertama adalah bahwa pada masa sebelum Islam datang ke tanah Arab itu masyarakatnya masih jahiliyah, yaitu masyarakat yang bodoh, ya. Jadi sekarang setelah datangnya Islam sudah terang benderang, berarti kita semua harus pintar, ya. Kita semua sudah pintar dalam hal agama. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih hal-hal yang baik dan yang buruk. Ya, itu adalah kesimpulan kita pada hari ini. Dan dari materi yang sudah Ibu sampaikan, Ibu harapkan kalian bisa memetik hikmah atau ibrah dari pembelajaran kita ya. Kalian tidak meniru kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat pada zaman jahiliyah. Seperti apa? Ya, berjudi, mabuk-mabukan, berzina, dan berbuat-buat yang tidak baik. Tetapi kalian lebih mengambil hikmah baiknya dari masyarakat Arab seperti dermawan ya, pemberani, itu boleh kalian tiru. Oke? Iya. Untuk tugas kalian di rumah, nanti malam Ibu tugaskan kalian membuat video kalian sedang membantu memijit ayah atau ibunya, ya. Memijit ayah atau ibunya di rumah. Divideokan dan kirim di grup WhatsApp kita. Oke? Iya, itu saja pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ibu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu. Itu di bagian penutup itu, kira-kira kalau di RPP itu apa saja yang kita tuangkan, Bu? Kalau bagian penutup itu isinya adalah kesimpulan dari pembelajaran. Lalu ada penugasan dan ada refleksi. Refleksi itu apa, Bu? Refleksi itu adalah menerapkan hasil pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Menerapkan hasil pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu refleksi, Bu ya. Nah, refleksi itu bukan dia merenungkan kembali dia setelah tadi proses belajar mengajar itu sudah selesai, kemudian kan kita melakukan refleksi. Nah, refleksi itu kita ingin tahu apakah anak-anak paham nggak dengan penjelasan kita tadi. Apakah pembelajaran itu menyenangkan bagi anak-anak atau enggak, ya kan? Nah, itu refleksi namanya. Kita menanyakan kembali, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah bisa dipahami semuanya atau belum? Nah, itu refleksi namanya, Ibu ya. Iya, Bu. Nah, kemudian apa lagi yang perlu dituangkan di RPP di situ? Kalau yang di bagian penutup? Ada penilaian, Ibu. Ya, evaluasi ya. Ada evaluasi, ya. Kemudian apa lagi? Ada memberikan pesan moral kepada anak-anak. Iya. Contoh pesan moral itu seperti apa, Bu? Contohnya? Pesan moral contohnya hal-hal baik yang bisa diterapkan dalam kehidupan anak-anak. Contohnya ya. Iya. Jangan lupa nanti menolong atau membantu orang tua di rumah kalau orang tua menyuruh. Nah, itu pesan moral. Nanti kalau pulang hati-hati, jangan di tengah jalan, di pinggir, supaya kita selamat. Nah, itu juga contoh pesan moral, Ibu ya. Iya, Ibu. Ya, kemudian ada melakukan tindak lanjut, Ibu. Tindak lanjut itu kan kita memberitahukan untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada materi ini. Ya, itu namanya tindak lanjut. Itu di bagian penutup juga ada itu ya.
Iya, Ibu. Ya, ya baik. Kemudian Ibu pasti paham dengan yang namanya PTK, Ibu. PTK. Apa itu PTK, Bu? Penelitian Ya. tindakan kelas, Ibu. Iya, penelitian tindakan kelas. Ibu sudah sering membuat penelitian PTK, Bu ya? Ya, Sudah ya? pernah. Ya, pernah. Sudah. Ya. Ya. Eh, ada berapa itu langkah-langkah PTK? Langkah-langkah PTK itu ada 3, Ibu. Berapa? Ada 4. 4 ya. Coba Ibu sebutkan yang 4 itu, Bu. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Yang kedua adalah landasan teori. Yang ketiga adalah metodologi penelitian. Yang keempat adalah penutup. Betul ya. Itu rancangan dalam membuat sebuah penelitian tindakan kelas, Bu ya. PTK itu. Ya. Tetapi ada yang namanya langkah-langkah PTK itu. Ada 4 ya, Bu juga. Yang pertama, perencanaan. Kan kita merencanakan dulu, bukan? Iya, iya. Kemudian baru pelaksanaan. Biasanya kan kalau penelitian tindakan kelas itu, PTK itu, peneliti itu langsung dia langsung yang mengajar di kelas, ya kan, Bu? Iya. Iya. Kemudian yang ketiga apa? Nah, Ibu harus lihat lagi nanti, Bu ya. Iya, Ibu iya. lihat lagi. Yang terakhir itu refleksi. Ya, refleksi itu kan maksudnya setelah kita mengajar itu ada siklus-siklus dia, siklus 1, siklus 2 nanti apakah dia berhasil di siklus 2 atau enggak, lanjut lagi ke siklus 3. Kemudian ada yang namanya temuan atau semacam remedial, pengayaan, Bu ya. Nah, itu di refleksi. Ada istilahnya itu di akhir itu remedial. Kalau dia belum tuntas di siklus 1, siklus 2, siklus 3. Ya baik. Kemudian apa yang Ibu pahami tentang soal Hodge? Soal Hodge adalah Ya. higher order thinking style, yaitu soal yang dirancang untuk mengukur kemampuan tingkat tinggi pada siswa. Contohnya pada soal-soal yang berbentuk identifikasi atau analisis. Iya. Itu dia contoh soal Hodge, Bu ya. Dia memerlukan pemikiran yang istilahnya berpikir tingkat tinggi ya, kreatif ya, berpikir kreatif atau tingkat tinggi. Baik. Kemudian Ibu sering dengar TPACK. Apa itu, Bu? TPACK. TPACK. TPACK itu adalah yang berkaitan dengan teknologi dalam mengajar, contohnya komputer atau sound system atau proyektor yang bisa dijadikan sebagai alat peraga atau media dalam pembelajaran. Iya. Ibu sering menggunakan teknologi, Bu ya, dalam mengajar ya? Insya Allah, Bu. Sering. Ya. Ya. Kemudian Ibu paham tentang kurikulum merdeka, Bu ya? Sedikit, Bu. Apa yang diharapkan dari kurikulum? Ya, bagaimana? Ya, masih sedikit karena barusan diterapkan. Oh ya, ya. Nah, baik. Yang sedikit itu kami ingin tahu, Ibu. Ya, sedikit itu ya, nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak. Yang sedikit itu aja kami ingin tahu. Kira-kira itu apa tujuan akhirnya dari kurikulum merdeka itu untuk peserta didik? Tujuannya adalah siswa itu dapat belajar sesuai dengan kemampuannya, Ibu, sesuai dengan fase-fasenya, sehingga dapat tercapai siswa itu mampu di bidangnya masing-masing. Mampu di bidangnya masing-masing itu, Bu ya? Ya, jadi kan istilahnya tidak ada peserta didik yang nggak bisa, yang nggak mampu, Ya, semua mampu ya. Ya. Mereka nggak bisa manjat pohon kelapa tapi bisa manjat pohon pinang gitu, Bu ya. Ya, Bu. Ya kan? Iya. Iya. Yang penting dia mampu. Nggak ada istilahnya peserta didik itu nggak bisa, nggak ada itu ya. Dia mampu. Ya. Kemudian jika ada murid
jika ada peserta didik di dalam kelas itu yang bermasalah. Kalau bermasalah itu berarti gimana menurut paham Ibu bagaimana ya kalau bermasalah itu? Kalau menurut saya, siswa didik yang bermasalah itu dia memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah. Jadi dari rumah dia Oh sudah begitu ya? membawa masalah ya. Dari rumah dia sudah membawa masalah sehingga di sekolah juga dia mengalami masalah dalam proses belajarnya. Iya, iya. Kira-kira apa itu langkah atau usaha yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kalau saya pribadi, saya melakukan pendekatan secara individual, Bu. Pendekatan secara individual, Iya, saya tanya dulu, saya gali informasi, mengapa dia bisa berbuat nakal, berbuat yang tidak baik, atau mengalami hambatan apa, penyebabnya apa, sehingga saya bisa mencari solusi dari masalahnya, serta memberikan semangat untuk terus belajar. iya, benar sekali Ibu. Jadi bukan kita menyakitinya, Bu, ya, Ya, malah kita melakukan pendekatan terhadap dia ya, bukan menyakiti, bukan memukul. Ya, ya, benar Ibu. Ya baik, terima kasih Ibu, ya, Ibu Putri ya. ya, terima kasih Eh, kembali, Bu. terima kasih Pak Rahmat. Saya kembalikan kepada Pak Rahmat. Baik, terima kasih Bu Darmia. Mungkin Ibu Putri sudah banyak ya memasukkan pertanyaan dari Ibu Darmia. Mungkin saya akan menambahkan sedikit. Yang pertama tadi Ibu sempat menyebutkan teknologi dalam pembelajaran. Ya, Ya, itu ya, berarti Pak. udah paham Bu ya. Yang Ya. sering Ibu gunakan apa Bu? Saya komputer, Pak. Karena sebelum saya kuliah S1 Komputer. pendidikan, ya saya pernah kuliah di 3 komputer, Pak. Komputer. Ya. Tapi tentang e-learning udah paham Bu ya? E-learning saya belum pernah coba pakai, Pak. Nggak coba pakai. Ya. Paham apa itu e-learning Bu? Pernah dengar Bu? E-learning saya pernah dengar itu ada sejenis e-book ya, buku elektronik. Itu pernah dengar itu, Pak. Cuma saya kurang paham. E-learning e-book Bu. Bu ya? Ya, Pak. Ya, Pak. E-learning e-book. Ya, mungkin sejenis itu, Pak. Oke. Oke, waktu masa COVID itu ada mengajar Bu, Iya. ada mengajar. Kan kita waktu COVID daring itu semua, ya. Oh iya, Itu daring. gimana cara itu? Kita itu cara mengajar Bu. Kalau daring saya menggunakan WhatsApp group. Itu soal-soal di-share melalui WhatsApp dan dikerjakan oleh siswa di rumah dan dikumpulkan dalam bentuk foto atau video, Pak. Gitu. Ya. Berarti nggak pernah menggunakan Google Drive, nggak pernah Bu. Tidak pernah, Pak, karena di sini masyarakatnya ekonominya menengah ke bawah. Ada yang bisa punya laptop, ada yang punya HP, ada yang tidak punya, Pak. Jadi ya memakai cara yang lebih sederhana gitu, Pak. Gitu. Ya. Tapi, gitu. Berarti kayak Google Classroom itu nggak pernah menggunakan berarti ya? Belum pernah, Pak. Cuma WA aja. Iya. Oke. Tadi itu udah nanya. TJJ pernah dengar Bu? Ya, Pak. TJJ pernah dengar? Pendidikan pendidikan jarak jauh. Jarak jauh. Iya. Iya. Itu kayak mana contohnya Bu? Contohnya ya seperti ini, Pak, PPG ini, Pak. Begitu. Iya. Terus tadi ada model ya, yang ada berapa di model yang itu jawabkan tadi? Model pembelajaran. Oh, Ada berapa itu? model pembelajaran itu kalau nggak salah ada 3. Ada 3 ya, Pak ya. Model pembelajaran. Oh, 3 apa 4 ya? Oke. Coba sebut yang itu tahu aja. Yang saya ingat itu ada PBL, ada PJBL, ada Discovery apa ya?
Discovery learning apa? Discovery learning. Kalau Oke, discovery learning itu gimana, Bu? discovery learning. Lupa itu, Pak. Tadi yang ke satu apa? Oh, discovery learning itu yang menekankan pada konsep-konsep melalui observasi, Pak, melalui observasi. Observasi. Iya, kalau nggak salah. Oke. Kalau TJL tadi apa? Kalau TDJL. PBL, problem based TDL. learning, ya, problem Oke. based Itu learning itu gimana, Bu? hmm, pembelajaran yang mengutamakan keaktifan peserta didik. Jadi di situ peserta didiknya berperan aktif dalam berpikir kritis gitu, Pak. Bisa nggak kasih contoh gimana itu? TDL. Kalau PBL contohnya siswa mengidentifikasi mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Itu dari problemnya. Contoh yang seperti itu. Kurang lebihnya begitu, Pak. Oke, tadi itu bilang ada berpikir kritis, Bu ya. Iya. Nah, gimana itu berpikir kritis? Berpikir kritis itu siswa diarahkan, ditekankan untuk berpikir yang lebih tinggi gitu, Pak. Yang berpikir apa ya, lebih dalam lagi tentang suatu materi. Dalam berpikir dalam Iya. materi. Itu satu contoh, Bu, gimana dalam pembelajaran itu? Contohnya siswa menganalisis apa ya? Gimana? Soal menganalisis gitu, Pak. Itu kan satu contoh aja, Bu. Apa ya? Oke, dalam proses pembelajaran boleh juga, Bu. Iya, Pak? Dalam proses pembelajaran. Ya, itu seperti Contoh, diskusi. Contohnya diskusi, Pak, diskusi kelompok begitu. oke, diskusi. Terus, votingnya itu, Lalu mempresentasikan hasil diskusi. oke. Ibu pernah dengan kurikulum Merdeka kan? Iya, Pak. Apa tuh kurikulum Merdeka, Bu? Kurikulum Merdeka intinya adalah merdeka dalam belajar, baik itu merdeka siswanya maupun gurunya. Dalam artian, gurunya bebas untuk memilih perangkat pembelajaran atau cara mengajar ke siswa berdasarkan fase-fasenya. Sedangkan siswa itu bebas belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oke. Kalau di era digital ini, Bu, itu paham apa itu era digital, Bu? Ya, era semua serba komputerisasi, Pak. Transisi. Kira-kira gimana penerapan implementasi kurikulum Merdeka di situ, Bu, pada era digital ini, Bu? Pada guru itu implementasi kurikulum Merdeka adalah dengan menggunakan media-media teknologi, media-media elektronik dalam pembelajaran. Seperti proyektor mungkin, laptop, atau mungkin handphone juga bisa. Itu implementasi kurikulum Merdeka. Ya. Seperti itu, Bu, di era digital. Dari media pembelajaran. Implementasi kurikulum Merdeka kayak mana? Contohnya kayak mana?
Simple aja kan menggunakan internet itu Bu kan Oh gitu. salah satu penerapan Iya iya. Astagfirullahaladzim. Oke. Iya. Mungkin ada berapa asesmen di kurikulum Merdeka Bu? Gimana Pak? Di kurikulum Merdeka ada berapa asesmen? Asesmen itu tahu Bu apa asesmen? Asesmen. Asesmen itu proses pengumpulan data-data atau informasi. Gitu. Ya. Ada berapa Bu di kurikulum Merdeka Bu? Kalau asesmen itu ada asesmen formatif, ada sumatif. Iya, ada sumatif, ada formatif. Ada juga keterampilan. Oke. Kalau formatif itu gimana Bu asesmen formatif? Formatif adalah penilaian yang dilakukan setelah menghabiskan satu materi tertentu. Contohnya ulangan harian. Kalau sumatif Bu? Kalau subsumatif adalah penilaian yang dilakukan pada periode tertentu, contohnya ulangan akhir semester. Ada kriterianya nggak Bu? Apa yang kita capai kalau sumatif? Kriteria tes sumatif itu adalah capaian Mencapai capaian pembelajaran ya? Rumah ya, asesmen Pak. Nah, oke. Di profesi guru ada berapa kompetensi profesi guru? Ya, Bu, Pak, ketahui. Kompetensi guru itu ada kompetensi profesional, ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi sosial, ada kompetensi kepribadian. Oke. Bisa nggak sebutkan contoh dari kompetensi sosial? Kompetensi sosial itu seorang guru harus bisa berhubungan baik dengan lingkungan sekitar sekolahnya, berhubungan baik dengan wali siswa, dalam artian selalu berkomunikasi atau mengkomunikasikan tentang perkembangan peserta didiknya. Kalau profesional Bu? Kalau profesional itu seorang peserta didik harus menguasai materi pembelajaran. Oke. Baik mungkin Bu, cukup dari kami. Ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, sukses ya Bu ya. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Saya mohon diri. Assalamualaikum Bisa meninggalkan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.